Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin-nufusi wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ini dan portofolio syariah. Pada kali ini kita akan membahas tentang investasi. Baik, capaian perkuliahan pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini ada 6 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tentang investasi, kemudian mampu menjelaskan tujuan investasi, mampu memahami dasar keputusan investasi, mahasiswa mampu menjelaskan proses keputusan investasi, mahasiswa mampu memahami hubungan risiko dan return dalam investasi, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri investasi ilegal. Jadi, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari investasi. Jadi, investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, investasi sendiri di sini maksudnya seperti apa? Kita mempunyai dana misalnya 5 juta pada saat ini, kita tidak semuanya mengkonsumsinya, namun kita mengalokasikan beberapa persen untuk diinvestasikan. Jadi harapan kita berinvestasi tadi itu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Seperti itu. Jadi contoh lain dari investasi apa? Dari contoh investasi lainnya, misalnya kita menginvestasikan waktu kita untuk mempelajari beberapa skill agar mendapatkan keuntungan di masa depan dari skill tersebut. Seperti itu. Kemudian istilah investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas seperti menginvestasikan sejumlah dana pada aset real, contohnya tanah, emas, mesin, atau bangunan, ataupun berinvestasi pada aset finansial seperti pada deposito, saham, ataupun pada obligasi. Jadi kalau kita investasi pada aset real di sini adalah kita berinvestasi pada aset yang nyata, yang bisa kita pegang, bisa kita lihat. Namun kalau misalnya kita berinvestasi pada aset finansial, kita membutuhkan orang ketiga untuk membelinya seperti itu. Jadi contohnya misalnya kita ingin berinvestasi di reksadana seperti itu. Jadi kita membutuhkan selain kita membutuhkan sekuritasnya, kita juga membutuhkan dari manajer investasi untuk mengelola dana kita seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya tujuan dari investasi itu apa sih gitu. Jadi ada beberapa tujuan dari investasi di sini. Yang pertama kita lihat di sini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Jadi dengan berinvestasi kita berkeinginan kehidupan di masa depan kita itu lebih enak, lebih layak. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya pada saat ini kita sudah bekerja, kita sedang dalam kondisi yang memang masa produktif. Namun beberapa puluh tahun kemudian kita akan masuk masa pensiun. Maka jika kita tidak memiliki investasi untuk masa kehidupan pensiun kita, maka kehidupan kita juga tidak akan lebih layak daripada sekarang. Oleh karena itu, dengan berinvestasi, kita berharap bahwasanya kehidupan kita nanti lebih layak. Dalam arti, layak hidupnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan inflasi. Jadi dengan berinvestasi, diharapkan kita bisa mengurangi tekanan inflasi. Karena bisa saja ini itu selalu lebih tinggi dari uang yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Jadi dengan berinvestasi, kita juga dapat menghemat. Kita lihat dari grafik di sini, adanya grafik dengan garis vertikal, horizontal, yaitu time ataupun waktu. Jadi dari tiga garis yang berlainan warna ini ada warna merah yang dari uang, warna biru inflasi, dan warna hijau lainnya uang di sini dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Kemudian inflasi dari waktu ke waktu. Berbeda dengan aset, aset juga fluktuatif, namun aset tersebut naik lebih di atas inflasi. Jadi nilai uang semakin lama itu akan semakin turun. Akibat apa? Akibat adanya inflasi. Makanya dengan adanya investasi bertujuan untuk menjaga nilai dari uang.
nilai dari aset. Jadi uangnya dijadikan aset, aset investasi, sehingga aset tersebut itu diharapkan dapat bertumbuh, meningkatkan nilainya, mengalahkan dari inflasi itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini dasar keputusan investasi itu ada dua, yaitu adanya return dan adanya risiko. Return sendiri adalah salah satu alasan utama seseorang berinvestasi, karena untuk memperoleh keuntungan. Return di sini ada dua, yang pertama adalah expected return dan yang kedua adalah actual return. Expected return itu apa? Expected return itu adalah keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan adalah di sini keuntungan, misalnya seorang investor tadi itu berharap mendapatkan keuntungan 20% dari investasinya. Kemudian yang kedua di sini ada actual return. Actual return di sini adalah return yang memang didapatkan dari si investor tadi itu. Kemudian adanya resiko. Resiko di sini adalah kemungkinan-kemungkinan return aktualnya tadi itu berbeda dari return yang diharapkan. Jadi bisa saja seorang investor tadi itu berharap 20% dari investasinya, namun kenyataannya yang didapatkan hanya 10%. Itu adalah resiko dari berinvestasi. Kemudian sebenarnya kalau berinvestasi itu tidak melulu ngomongin tentang keuntungan, namun sudah pasti adanya return juga adanya resiko. Jadi resiko dan return itu adalah berada pada satu jalur garis lurus seperti itu. Jadi di sini high risk, high return. Jadi kalau risikonya tinggi, maka return yang akan didapatkan oleh seorang investor juga tinggi. Begitu juga dengan low risk, low return. Jadi risiko yang dihadapi itu adalah rendah, maka return yang didapatkan juga rendah. Contohnya seperti apa investasi yang memang risikonya tinggi, returnnya tinggi, yaitu pada instrumen saham, investasi saham. Sedangkan kalau yang risikonya menengah dan returnnya menengah adalah bisa berinvestasi pada yang low risk dan low return, bisa pada deposito yang memang returnnya sangat-sangat rendah. Seperti itu. Kemudian di sini adanya proses keputusan investasi bagi seorang investor yang ingin memutuskan berinvestasi. Jadi mereka harus menjalani dari 5 hal ini. Bagaimana si investor tadi itu menentukan tujuan investasinya. Jadi setiap investor tadi itu memiliki tujuan investasi yang berbeda. Dari tujuan investasi yang berbeda tadi itu juga akan mempengaruhi dari keputusan berinvestasi. Contohnya misalnya ada investor A, tujuan investasinya membeli rumah. Ada G. Jadi dari tujuan-tujuan tadi itu juga akan mempengaruhi keputusan investasi dari si investor tersebut. Kebijakan investasi. Kebijakan ini menyangkut bagaimana seorang investor tadi itu mengalokasikan dananya itu ke berbagai kelas aset. Jadi kelas aset itu kan ada saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana seorang investor tadi itu memiliki alokasi asetnya. Jadi jangan dia berharap ingin menjadi investor seperti itu. Misalnya berapa persen untuk saham, berapa persen untuk obligasi, berapa persen ke reksadana dan lain sebagainya. Strategi portofolio di sini ada dua, yaitu portofolio aktif dan portofolio kumpulan dari instrumen-instrumen. Contohnya misalnya di dalam portofolio kita itu ada saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita memilih strategi portofolio tersebut? Jadi kalau yang aktif biasanya memang yang aktif dalam mengelola portofolionya. Contohnya misalnya seorang investor pada pasar modal. Jadi ada yang namanya kalau aktif biasanya mereka itu jual beli saham tadi itu aktif, baik dia day trading, swing, bahkan scalping seperti itu. Sedangkan kalau misalnya seorang investor yang memang memilih strategi portofolio pasif tadi itu, dia itu mengharapkan dari dividen yang dibagikan oleh si perusahaan, yaitu keuntungan yang dibagikan oleh si perusahaan. Selanjutnya adalah adanya pemilihan aset. Bagaimana si investor tadi itu memilih aset-aset apa yang akan dimasukkan ke dalam portofolionya. Misalnya, dia lebih suka kepada aset investasinya bentuk real, misalnya tanah, bangunan, emas, dan lain sebagainya. Jadi dia harus memilih yang memang sesuai dengan keadaannya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jadi kenapa si seorang investor tadi itu perlu mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolionya? Karena kalau misalnya seorang investor tidak mengukur dan tidak mengevaluasi kinerja portofolionya, maka tujuan dari investasinya tadi itu tidak akan tercapai seperti itu. Kenapa demikian? Karena misalnya bisa saja yang ingin dicapai itu dalam waktu dekat, namun karena tidak mengevaluasi, tidak mengukur sampai mana sih kinerja portofolionya baik atau tidak, apa tindakan yang harus dilakukan ketika portofolionya tidak baik, maka tujuan investasinya bahkan bisa raib seperti itu, atau bahkan tidak akan tercapai karena tidak adanya pengukuran dan evaluasi portofolio seperti itu. Makanya
Evaluasi dan kinerja portofolio tadi itu sangat dibutuhkan oleh seorang investor. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari investasi. Jadi jenis investasi itu ada dua. Yang pertama di sini ada investasi langsung dan yang kedua ada investasi tidak langsung. Apa sih bedanya? Jadi investasi langsung sendiri yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, ataupun pasar keturunan. Jadi investasi langsung itu bisa langsung membeli aktiva keuangannya. Contohnya misalnya kalau mau beli saham, kita bisa langsung membelinya atau bahkan kita langsung bisa menjualnya. Jadi itu secara real time. Seperti itu. Berbeda dengan kalau investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi. Jadi kita perlu pihak lain seperti itu. Contohnya kalau misalnya di reksadana tadi itu kan kita membutuhkan manajer investasi yang mengelola dana kita untuk diinvestasikan ke dalam beberapa instrumen investasi seperti itu. Tergantung dari bentuk reksadana apa yang kita pilih. Apakah reksadana pasar uang, pasar campuran, reksadana pasar, reksadana pendapatan tetap, seperti itu. Kemudian investasi di sini menurut jangka waktunya juga terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah investasi jangka pendek, yaitu kita berinvestasi 12 bulan. Berarti terhitung dari 1 bulan, maka sudah termasuk ke dalam investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek tadi, dia lebih kepada instrumen investasi yang mudah liquid atau mudah dicairkan. Contohnya misalnya pasar uang, seperti itu. Karena reksadana pasar uang ini adalah instrumen investasi yang low risk dan dia mudah dicairkan. Jadi tidak boleh berinvestasi pada instrumen investasi yang high risk, seperti itu. Kemudian yang kedua, investasi yang memiliki rentan waktu antara 1 hingga 3 tahun. Jadi seorang investor yang ingin berinvestasi antara rentang 1 sampai 3 tahun, dia bisa berinvestasi di instrumen yang memang jangka waktunya itu 3 tahun. Jadi kayak suku tabungan itu ada yang memang dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Jadi investasi yang dilakukan lebih daripada 3 tahun. Contohnya apa? Misalnya seorang ingin membeli rumah dalam waktu 10 tahun lagi, maka dia bisa berinvestasi pada instrumen yang jangka panjang. Contohnya adalah pada investasi saham. Kenapa saham masuk ke dalam jangka panjang? Cocok untuk jangka panjang karena saham sendiri itu sifatnya adalah high risk dan dia sangat fluktuatif seperti itu. Karena dalam jangka panjang biasanya dan dianjurkan seorang investor tadi itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi berkembang bahkan berpotensial untuk di masa yang akan datang sehingga dia itu investasinya akan berkembang seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga sebelum berinvestasi harus mengetahui termasuk kemanakah profil risiko kita. Seperti itu. Jadi profil risiko di sini ada dua, ada tiga. Yang pertama adalah konservatif. Konservatif di sini adalah bagaimana seorang investor tadi itu inginnya itu menghindari risiko yang tinggi. Yang maunya yang rendah dan masih bisa ditoleransinya. Contohnya misalnya biasanya yang konservatif ini adalah untuk seorang investor yang memang baru pemula. Karena baru pemula, baru ingin berinvestasi, maka biasanya mereka menghindari risiko yang tinggi. Oleh karena itu, instrumen investasi yang cocok untuk profil risiko yang konservatif adalah reksadana pasar uang reksadana, pasar pendapatan tetap, dan deposito dan juga surat berharga negara. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah profil risiko moderat. Profil risiko moderat ini adalah menoleransi sebagian risiko penurunan nilai investasi. Jadi dia masih bertoleransi untuk adanya penurunan investasi. Jadi biasa profil risiko moderat ini adalah yang investor tengah-tengah. Jadi contoh instrumennya investasi yang bisa dibeli adalah reksadana campuran dan saham blue chip atau saham yang memang kinerja ke perusahaannya sudah bagus. Yang ketiga adalah profil risiko agresif. Profil risiko agresif di sini adalah seorang investor tersebut tidak takut mengambil risiko yang tinggi karena investor tersebut itu optimis akan berhasil. Contohnya adalah pada investasi saham. Kenapa saham bisa termasuk agresif? Karena saham tadi itu harganya fluktuatif.
sangat high risk. Namun high risk juga mendapatkan high return. Kedua, di sini ada peer-to-peer. Peer-to-peer sendiri adalah sebuah instrumen investasi yang mempertemukan antara pendana dan penerima dana. Penerima dana biasanya adalah UMKM yang membutuhkan dana untuk keberlangsungan dari usahanya. Jadi kenapa peer-to-peer ini masuk ke dalam high risk atau agresif? Karena usaha real tadi itu, UMKM tadi itu termasuk ke dalam investasi yang risikonya tinggi. Karena kalau dalam menjalankan usaha, belum tentu dia itu lancar. Maka dengan berinvestasi di peer-to-peer itu, kita termasuk ke dalam profil risiko investor yang agresif. Jadi reksadana saham itu uang-uang kita dan dana kita itu diinvestasikan oleh manajer investasi pada instrumen saham, beberapa saham seperti itu. Jadi porsinya seperti itu. Selanjutnya di sini sebelum kita berinvestasi diharapkan kita mengetahui bagaimana profil risiko kita sendiri. Karena kalau misalnya kita profil risikonya konservatif maka itu tidak cocok. Karena kalau misalnya investasi salah yang konservatif, maka itu akan membuat mental kita itu dalam keadaan tidak baik. Kita apa saja yang akan ditanyakan dari beberapa pertanyaan ini bisa mewakili dari konservatif misalnya. Seperti itu. Tinggal klik mulai tes saja. Kita isi apa yang diminta dan opsional tidak usah diisi saja. Kemudian tinggal kita klik saja sesuai dengan situasi kita. Misalnya di sini ada lama bekerja, kemudian bagaimana perekonomian Indonesia, kemudian bagaimana melihat penghasilan kita 3 tahun ke depan, dan lain sebagainya itu. Pensiunnya nanti harapannya seperti apa, kemudian pekerjaannya bertahan berapa lama, dan lain sebagainya. Jadi ini secara acak saja. Nanti kita bisa lihat bahwasanya nanti profil risiko kita itu termasuk ke dalam yang mana. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik selesai, nanti kita bisa melihat hasilnya. Jadi di sini skornya adalah moderat, situation kategori investornya adalah seimbang. Jadi kita bisa lihat nanti alokasi aset yang disarankan itu berapa untuk instrumen A dan instrumen B biasanya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah tahu profil risiko kita, berarti kita sudah tidak was-was lagi untuk berinvestasi. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat juga, sebelum berinvestasi, kita juga harus aware terhadap investasi ilegal atau biasa didengar atau disebut dengan investasi bodong. Jadi banyak kasus-kasus di Indonesia, bahkan di Aceh sendiri, yang memang terjerat dari investasi bodong sendiri. Sebagai investor yang memang kita terliterasi dengan baik, kita harus cek dan dicek dulu apakah benar investasi yang disodorkan tadi itu atau yang ditawarkan tadi itu benar adanya dan lain sebagainya. Jangan hanya gara-gara imbalan yang memang ditawarkan tinggi kita langsung berminat seperti itu. Biasanya ciri-ciri dari salah satu dengan keuntungan yang sangat tinggi dan itu tidak wajar. Seperti Yalsa di Banda Aceh yang memang sudah mengelabui masyarakat, memang tergiur dengan investasi tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat saja bagaimana sebelum kita berinvestasi, sebaik investasi tersebut sudah terdaftar di OJK ataukah usahanya sudah memang berizin seperti itu. Jadi yang di Banda Aceh itu adalah dugaan investasi bodong bisnis pakaian sendiri dilakukan oleh Yalsa Butik seperti itu. Berhati-hati untuk mengetahui apakah investasi tersebut investasi ilegal ataukah tidak. Jadi di sini ada dijanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang cepat. Jadi biasanya hal-hal yang memang cepat, investasi tadi itu adalah membutuhkan waktu yang panjang, sabar, seperti itu. Jadi tidak ada yang memang instan. Makanya kalau misalnya ada yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, bahkan 100%, kedua adalah menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ini dulu memang lagi hitsnya member get member, seperti itu. Kalau kita bisa mencari the line, misalnya kita akan mendapatkan bonus. Kemudian yang ketiga, ini juga banyak di Indonesia memanfaatkan investasi. Misalnya ada tokoh agama, seorang ustadz yang memang mengembar-gemborkan mencasi pada beberapa yang memang ditawarkan. Kemudian ada juga public figure kan untuk menarik berinvestasi itu oleh beberapa oknum-oknum seperti itu.
Kemudian yang keempat adanya klaim tanpa risiko atau free risk. Jadi kalau investasi tadi itu memang ada risikonya ya. Tidak ada investasi yang tidak ada risikonya. Kemudian yang kelima adalah legalitasnya tidak jelas. Seperti apa? Tidak memiliki izin. Jadi segala sesuatu tadi itu namanya juga usaha, pasti harus memiliki izin. Kemudian memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha. Kalau investasi biasanya kita kan memang berinvestasi pada suatu usaha yang bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalnya dia punya izin lembaga saja, namun tidak punya izin usaha, maka itu suatu ciri dari investasi ilegal. Yang ketiga adalah memiliki izin kelembagaan dan izin usaha, namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin. Contohnya misalnya dia izin lembaganya A, izin usahanya A, seperti itu. Namun yang dilakukan dari kegiatan usahanya itu tidak sesuai, seperti itu makanya itu dikategorikan dengan investasi ilegal. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh membuat tujuan investasi beserta dari instrumen-instrumen investasi yang cocok. Contohnya di sini misalnya kita tujuan investasinya adalah untuk membeli laptop tertentu. Dalam waktu berapa lama kita ingin membeli laptop tersebut? Dalam waktu 1 tahun. Berapa jumlah yang dibutuhkan? Jumlah yang dibutuhkan adalah misalnya 8 juta. Instrumen apa yang memang cocok untuk diinvestasikan? Karena tadi itu waktunya adalah 1 tahun, maka cocoknya adalah reksadana pasar uang ataupun di deposito. Seperti itu. Kenapa? Instrumen tadi itu harus cocok dengan timelinenya, time-nya, karena kalau misalnya time-nya itu cuma 1 tahun, dalam arti itu jangka pendek, kalau kita investasinya di high risk, maka bisa saja jumlah yang kita butuhkan tadi itu tidak tercapai, bahkan dia itu berkurang ataupun hangus seperti itu. Kemudian contoh kedua di sini adalah lanjut studi atau studi master. Jadi waktunya misalnya di sini 3 tahun lagi. Jumlah yang dibutuhkan adalah 25 juta untuk awal masuk. Kemudian instrumen investasi yang cocok adalah karena tadi itu 3 tahun, maka yang cocok adalah surat berharga negara. Jadi surat berharga negara itu ada yang namanya sekuritas tabungan, yang salah satu waktunya adalah selama 3 tahun. Maka untuk waktu yang 3 tahun tadi itu cocok di surat berharga negara dalam suku tabungan. Jadi suku tabungan yang terakhir adalah ST0019 seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir adalah teman-teman, adik-adik, silahkan buatlah tujuan investasi adik-adik di sini dalam waktu 15 tahun ke depan. Jadi misalnya tahun depan inginnya apa, beli handphone misalnya dengan waktu 1 tahun. Harga handphonenya berapa, kemudian investasi yang cocok itu yang 1 tahun itu yang jangka pendek apa. Seperti itu. Kemudian dalam waktu 5 tahun, ataukah 3 tahun lagi, lanjut master, ataukah buka usaha. Buka usaha tadi itu butuhnya berapa lama ingin dibuka, uang yang ingin dikumpulkan untuk buka usaha berapa, investasi yang cocok tadi itu apa, sampai dengan 15 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian tugas ini nanti dikumpulkan di Adlink sebagai tugas individu. Jadi nanti tugasnya terakhir adalah sampai dengan minggu depan, seperti itu. Ditulis di menggunakan laptop ataupun diketik. Seperti itu bagaimana kemudahan dari adik-adik. Sehingga di pertemuan tentang pasar modal, pengenalan pasar modal, kita akan membahas tentang tugas hari ini. Jadi kita bahas apakah sudah benar dari tujuan investasi, dan kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya tujuan investasi tersebut itu jika kita membelinya di pasar modal. Seperti ini. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ataukah kita bisa dipertanyakan pada sesi tanya jawab di kedepannya. Ingat bahwasanya sedang dengan investasi kita harus lebih melek. Contohnya misalnya kita bisa cek di OJK, apakah di website OJK kita lihat di berita apakah perusahaan tersebut ada izinnya, kita bisa lihat di website nomornya dan lain sebagainya. Karena berinvestasi itu untuk mengambil keuntungan, untuk mengharapkan keuntungan, bukan untuk mengharapkan kerugian, seperti itu.
Baik, sekian untuk pertemuan kita. Jangan lupa minggu depan mulailah membaca tentang pengenalan pasar modal di Indonesia, baik secara syariah maupun secara konvensional. Seperti itu. Dan jangan lupa, sudah saya katakan di awal pertemuan untuk membawa syarat-syarat dalam membuka akun sekuritas, akun saham ya. Karena kita akan langsung membuka akun dan nanti pada pertemuan ke-7 dan ke-9 kita akan langsung menggunakan akun tersebut untuk pembelajaran kita. Baik, sekian hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.